Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dalam pelajaran fisika di MAN 2 Sukabumi. Kubarkan semangat, raih cita-cita. Mudah bagi kita, berbeda bagi yang lain. Jangan lupa like and subscribe ya. Klik loncengnya untuk semua. Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang titik berat benda dan jenis keseimbangan statis. Materi yang sudah Bapak berikan bisa kalian lihat di channel YouTube dengan akun Joharudinur. Oke, yang sudah subscribe, terima kasih ya. Yang belum, tunggu ya. Titik berat. Nah, di sini titik berat benda. Setiap benda itu tersusun oleh partikel-partikel tunggal yang memiliki berat. Di mana berat suatu benda dapat dianggap terkonsentrasi pada suatu titik yang disebut pusat gravitasi atau titik berat dari benda tersebut. Pada titik berat ini, gaya-gaya yang bekerja menghasilkan resultan gaya sama dengan 0. Itulah sebabnya benda yang ditumpuk pada titik beratnya akan berada dalam keseimbangan statis. Dengan demikian, maka yang namanya titik berat adalah titik pusat atau titik tangkap resultan dari suatu gaya berat yang bekerja pada setiap partikel penyusun benda. Nah, di sini ada beberapa letak titik berat benda yang beraturan atau benda homogen. Biasanya titik berat itu dilambangkan dengan Z0, di mana Z0 ini mengandung X0 dan Y0. Oke, yang pertama, benda yang diketahui masanya. Maka letak titik beratnya adalah untuk sumbu X-nya, berarti X0 itu sama dengan sigma M kali X dibagi sigma M. Sigma M kali X itu artinya berarti jumlah dari massa kali sumbu X-nya dibagi jumlah massanya. Kalau kita tuliskan lagi, berarti kalau lebih dari 1 massanya, maka tinggal M1 kali X1 tambah M2 kali X2 tambah bla 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 tambah Mn kali Xn dibagi M1 tambah M2 tambah bla 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 tambah Mn. Ini artinya kalau massanya lebih dari 1. Untuk sumbu Y-nya, Y0 sama dengan sigma My per sigma M. Ini bedanya kalau pada sumbu X pakai Mx, maka pada sumbu Y My. Ini kalau dijabarkan lagi, M1 kali Y1 plus M2 kali Y2 plus bla 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 plus Mn Yn dibagi M1 tambah M2 tambah bla 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 Mn. Ini artinya kalau jumlahnya lebih dari 1. Yang kedua, benda yang diketahui berat atau lambangnya W. Maka titik beratnya untuk sumbu X-nya berarti sigma Wx dibagi sigma W. Kalau dijabarkan berarti W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah bla 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 tambah Wn kali Xn dibagi W1 tambah W2 tambah bla 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 tambah Wn. Jadi tinggal mengganti W-nya saja. Untuk sumbu Y-nya berarti sigma WY dibagi W atau W1 kali Y1 tambah W2 kali Y2 tambah bla 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 tambah Wn Yn dibagi W1 tambah W2 tambah bla bla tambah Wn. Jadi hanya merubah huruf berat aja. Yang ketiga, benda yang diketahui panjang. Berarti kalau panjang ini lambangnya L, maka titik beratnya atau koordinat titik beratnya itu berarti untuk sumbu X-nya X0 sigma L kali X dibagi sigma L. Kalau dijabarkan, berarti sigma L X itu L1 kali X1 tambah L2 kali X2 tambah bla 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 tambah Ln kali Xn dibagi L1 tambah L2 tambah bla 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 tambah N. Sumbu Y-nya ya tinggal huruf X yang diganti huruf Y ya. Sigma Ly dibagi sigma L.
Kalau dijabarkan lagi berarti L1 Y1 tambah L2 Y2 tambah bla 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 tambah Ln YN dibagi L1 tambah L2 tambah bla bla tambah Ln. Yang keempat, kalau bendanya berbentuk luas atau luasan, maka koordinat titik beratnya untuk sumbu X-nya bagi sigma AX dibagi sigma A. Ingat luas itu A. Ya, kalau dijabarkan lagi A1 X1 tambah 2X2 tambah bla 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 tambah AN XN dibagi A1 tambah A2 tambah bla bla tambah AN. Untuk sumbu Y-nya ya tinggal diganti huruf X menjadi Y. Jadi sigma Y dibagi sigma A, di mana sigma Y itu A1 Y1 tambah Y2 Y2 tambah bla 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 tambah N Y kali N. Sigma-nya berarti itu penjumlahan dari luas A1 tambah A2 tambah bla bla tambah N. Yang terakhir, kalau bendanya berbentuk volume, maka koordinat beratnya untuk sumbu X-nya berarti X0 sama dengan sigma Vx dibagi V. V itu volume. Nah, kalau dijabarkan berarti V1 X1 tambah V2 X2 tambah bla bla tambah Vn Xn dibagi sigma V-nya berarti V1 tambah V2 tambah bla bla tambah Vn. Untuk Y-nya berarti sigma Vy dibagi sigma V, di mana V sigma Vy itu V1 Y1 tambah V2 Y2 tambah bla 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 tambah Vn Yn dibagi V1 tambah V2 tambah bla bla tambah Vn. Oke, contoh. Misalnya ini. Pada gambar di bawah ini memperlihatkan bidang homogen. Tentukan titik berat bidang tersebut. Misalkan sini ada gambarnya. Jadi ada dua buah bangunan seperti ini. Ini sumbu X-nya 1 cm, yang ke atas sumbu Y-nya 1 cm juga. Ini angka-angkanya. Ini yang ditanyakan titik berat benda pada bidang ini. Untuk menyelesaikan soalan tadi, ya kita gambarkan lagi bangunan tadi itu. Yang pertama, kita buat bangunan ini menjadi dua. Kita ketik garis ini, artinya dipotong. Kita potong bangunan ini menjadi dua. Yang pertama, berarti ini bangunan satunya. Kita buat bangunan satu. Yang ini bangunan duanya. Jadi, soal tadi itu ada terdiri dari dua bangunan satu persegi panjang dan bangunan kedua juga kubus berarti ya. Langkah yang kedua, sekarang untuk bangunan satu, kita fokus ke bangunan satu. Ini persegi panjang. Maka kalian harus narik garis diagonal dari bangunan itu. Sekarang kita tarik garis diagonalnya. Satu lagi. Nah, ini perpotongan dari garis diagonal ini, inilah yang dinamakan titik beratnya itu. Sekali lagi, perpotongan garis diagonal inilah titik beratnya. Ini di sini. Maka untuk bangunan satu, pada sumbu X-nya itu, ini kita tarik lurus, maka sumbu X-nya itu nilainya sama dengan satu, artinya nilai potongan ini itu ada di antara 0 dan 2. Berarti X artinya nilai X pada bangunan satu di sini sama dengan satu nilainya, 1 cm. Sekarang Y-nya kita tinggal tarik ke samping. Maka nilainya untuk Y1 artinya nilai Y untuk bangunan satu 4 cm. Paham ya? Jadi untuk X1 1 cm, untuk Y1 4 cm. Sekarang bangunan 2. Bangunan 2 juga sama. Kita tarik diagonal, garis diagonal, perpotongan diagonal inilah titik berat untuk bangunan 2. Untuk bangunan 2, nilai X2-nya, artinya X2 itu nilai X untuk bangunan 2 gitu maksudnya. Ini sebenarnya 4 cm. Dari mana? Ini antara 2 dan 6 itu ada 4. Ya, nilai tengah. Ini hitungnya dari 0. Dari 0 sampai sini 2, 3, sampai sini 4. Nilai tengahnya. Untuk sumbu Y-nya, kita tarik lagi. Nah, sumbu Y-nya berarti Y2 sama dengan 2 cm. Sekali lagi, 0 ini sebagai patokannya. Kita menghitung dari 0 sebagai patokan. Oke, kita tuliskan untuk bangunan 1. X1-nya 1 cm dari atas dapatnya ini. Yang kedua Y1-nya 4 cm.
Y1-nya per cm ini. Dan yang berikutnya A1, berarti luas bangunan 1. Nah, untuk mencari luas, ingat luas itu adalah panjang kali lebar. Untuk bangunan 1 ini persegi panjang, misalkan panjangnya dari 0 sampai 8 berarti 8 cm, lebarnya berarti dari sini ke sini itu adalah 2 cm, berarti 8 kali 2 atau 2 kali 8 sama dengan 16 cm kuadrat. Untuk bangunan 2, bangunan 2 berarti yang ini, berarti X2-nya itu 4 cm, Y2-nya 2 cm, dan A2-nya berarti luas dari bangunan kedua itu, berarti ini panjang kali lebar, yang ini 2 sampai 6 berarti 4, yang atasnya juga 4, berarti 4 kali 4 16 cm kuadrat. Nah, kalau sudah dapat itu, kita masukkan ke persamaan. Untuk X0-nya, ingat X0 karena sini ada 2 bangunan, berarti A1 X1 tambah A2 X2 dibagi A1 tambah A2, karena ada 2 bangunan. Kita masukkan angkanya, A1-nya 16, X1-nya 1, A2-nya 16, X2-nya 4. Dibagi A1 16, A2 16. Tinggal dikalikan. Nah, 16 kali 1 tambah 16 kali 4, 80. 16 tambah 16, 32. Nah, nilai untuk X0-nya itulah 2,5 cm. Sekarang untuk Y-nya. Untuk Y0-nya, berarti A1 kali Y1 tambah A2 Y2 dibagi A1 tambah A2. Kita masukkan A1-nya 16, Y1-nya 4 tambah A2-nya 16 juga, Y2-nya 2. Di sini 16 kali 4 ditambah 16 kali 2 dibagi 16 tambah 16. Maka ini 96 per 32 sama dengan 3 cm. Jadi kalau disimpulkan, maka titik berat bangunan tadi ya soal itu sama juga dengan 2,5 titik koma 3-nya untuk sumbu X-nya 2,5 dan untuk sumbu Y-nya 3 satuannya cm. Oke, di sini tabel titik berat homogen. Ini ada tabel nilai untuk letak titik berat. Contoh misalkan di sini prisma pejal beraturan, ini prisma pejal. Maka untuk prisma pejal letak titik beratnya itu ada di Y0 sama dengan setengah L. Y0 sama dengan setengah L. L-nya itu apa? L itu panjang sisi tegak. L itu panjang sisi tegak. Yang kedua, silinder pejal. Ini silinder pejal itu berisi padat. Maka untuk titik beratnya itu sama dengan setengah T. T-nya itu tinggi silinder, berarti tinggi dari sini. Y0-nya setengahnya. Limas pejal beraturan kalau 5. Limas itu 1/4 T kali T aksen, 1/4 T. Ingat T itu tinggi limas, berarti 1/4 T. Kerucut pejal berarti kerucut berisi, panjangnya 1/4 T juga sama dengan limas. T-nya di sini tapi tinggi kerucut. Kalau tadi T-nya T tinggi limas. Ini yang kelima, setengah bola. Setengah bola, maka titik beratnya itu 3/8 R-nya jadi bola. Ini contoh dari titik berat tabung homogen, ada 5 ya. Tapi banyak lagi. Jadi bisa kalian lihat atau cari di internet. Oke, yang terakhir ini jenis keseimbangan statis. Jenis keseimbangan statis itu ada 3. Yang pertama, keseimbangan stabil atau mantap. Yang kedua, keseimbangan labil atau goyah. Dan yang ketiga, keseimbangan indiferen atau netral. Untuk keseimbangan stabil atau mantap, yang namanya keseimbangan stabil itulah keseimbangan suatu benda apabila diberi gangguan gaya luar dan gaya luarnya dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke posisi semula. Sekali lagi, keseimbangan stabil itu kalau benda itu diberi gaya luar, maka benda itu nanti akan kembali ke posisi semula. Contohnya begini. Ada sebuah bola berada di lengkungan ini.
Ketika bola ini dikasih gaya, ini dorong, maka dia akan bergerak ke atas, tidak bergerak lagi ke bawah. Lama-kelamaan dia akan berhenti di sini. Bersimula ya. Yang kedua, keseimbangan labil atau goyah. Keseimbangan labil itu kalau bendanya diberi gaya luar dan gaya luar yang dihilangkan, maka benda tersebut tidak akan kembali ke posisi semula. Kalau labil, kalau benda itu dikasih gaya luar, maka dia tidak akan kembali ke posisi semula. Contohnya begini. Misalnya ini bola, ini bidangnya. Ketika bola ini dikasih gaya ke sini, maka dia tidak akan ke atas, dia akan kembali ke posisi semula. Atau dia kasih gaya ke sini, tidak akan kembali ke atas. Yang ketiga, keseimbangan indiferen atau netral. Kalau keseimbangan netral, apabila benda itu diberi gaya luar, maka tidak menyebabkan perubahan titik berat. Sekali lagi, keseimbangan benda yang tidak menyebabkan perubahan titik berat. Contohnya gini, kalau bola ini dalam bidang datar, ketika dikasih gaya dorong, maka dia akan bergerak terus. Gaya perubahan tidak menyebabkan perubahan titik berat. Demikianlah ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih.